Pemirsa, inilah untuk pertama kalinya Ricardo Glael dan istrinya Rini Esbono tampil di muka umum setelah pada tanggal 19 Agustus lalu terdakwa kasus tukar guling PT Goro Batara Sakti itu dibebaskan secara bersyarat dari LP Cipinang. Pasangan ini ditemui cek dan dicek 3 hari setelah Ricardo Glael dibebaskan dari LP Cipinang saat pembukaan salah satu cabang dari restoran waralaba milik Ricardo Glael. Sebelumnya pada hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus lalu, Pemirsa, ada 2 merek minuman penambah energi yang ditarik dari peredaran. Ternyata jenis minuman ini terlalu banyak mengandung kafein, sehingga bisa membahayakan jantung. Oke pemirsa, sekarang kita akan menjumpai beberapa artis terkenal yang memintangi produk-produk minuman tersebut. Pemirsa, masih dalam suasana ulang tahun RCTI yang ke-12. Sekarang kita akan temui para penyiar wanita yang sering tampil di RCTI membawakan program acara berita. pemirsa, inilah 3 penyiar wanita yang selalu setia menyampaikan informasi-informasi terbaru lewat program acara berita di saluran RCTI Oke. Anda tentu sudah akrab dengan Atika Suri, Ratna Komala, dan Devi Triana yang sering tampil baik lewat acara Nuansa Pagi, Buletin Siang, dan Seputar Indonesia. Bagaimanakah ketiga wanita ini mengawali karirnya di RCTI? Saya bergabung sama RCTI itu 1 Juli, ingat banget angkanya tahun 93 waktu itu. Waktu itu reporter. Nah itu tadi karena mereka butuh karyawan banyak reporter, dan dari lingkup reporter itu mereka pilih untuk jadi penyiar, dan kebetulan alhamdulillah gitu loh, saya bisa ikut lolos penyaringan itu dan terus langsung siaran kalau nggak salah dulu Nuansa Pagi awal-awalnya. Saya mulai bergabung sama RCTI tahun 94. Saya kebetulan waktu itu dikasih tugas menyiapkan liputan khusus, jadi liputan semi dokumenter ya, agak panjang 7 sampai 12 menit. Nah, habis itu saya sempat sekolah ambil bahasa Spanyol sama TV production di Meksiko. Pulang dari sana saya ditugaskan di istana. Setelah itu baru diproduksi, jadi membantu produksi, jadi produser Buletin Siang dan sempat juga Seputar Indonesia. Itu masuk RCTI tahun 96. Saya memang nggak langsung jadi penyiar. Dulu awalnya kalau nggak salah saya di tim dialog. Jadi ngurusin dialog jadi staf produksi. Terus saya ditaruh di Buletin Siang. Dari situ baru saya siaran, dan terus kemudian sekarang di News Gathering. Artinya saya juga jadi reporter selain siaran. Apa suka duka mereka sebagai penyiar berita? Pernah waktu itu acara summit ASEAN. Jadi saya ngeliput dari pagi. Terus pulang bikin untuk Seputar Indonesia, untuk Nuansa Pagi, balik cuman tidur 2 jam, balik lagi sini ngeliput lagi kayak gitu. Tapi kalau dukanya apa ya, kayaknya lebih banyak sukanya ya. Pokoknya Nuansa Pagi itu kan mulai setengah enam berarti katakanlah untuk dandan itu kan 1 jam ya, berarti kan 4:30 saya udah sampai sini, berarti jam 4 gitu saya biasanya udah bangun, 4:45 saya udah berangkat, 15 menit dari rumah ke kantor gitu. Apa pula yang membuat mereka tetap bertahan sebagai penyiar RCTI hingga saat ini? Pada saat teman-teman saya atau senior-senior saya pindah gitu ya, justru saya mendapat banyak kesempatan di RCTI gitu loh. Jadi saya banyak mendapat tanggung jawab baru di sini, dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih menantang buat saya gitu. Suasana kekeluargaannya memang enak di RCTI, dan senior-senior saya juga banyak memacu saya gitu loh untuk tetap berprestasi, tetap memacu saya untuk selalu belajar hal-hal seperti itu. Mereka sangat support untuk saya sampai saat ini memilih ya udahlah saya bertahan dulu di RCTI, karena biar gimana kan ini station yang pertama ya. Penyanyi yang satu ini dulunya tidak ingin jadi penyanyi. Dia juga sempat ditolak berbagai pihak saat masuk ke dunia rekaman. Siapa dia pemirsa? Dia adalah Melly Goeslaw.
Melly Goeslaw. Dia adalah penyanyi yang sukses sebagai vokalis grup Potret dan juga penyanyi solo. Dari tangan dinginnya, Melly mencetak berbagai lagu-lagu hits yang dinyanyikan penyanyi-penyanyi terkenal seperti Krisdayanti, Ruth Sahanaya, Titi DJ, Warna, Rita Effendy, Shanti, dan masih banyak lagi. Sebagai seorang penyanyi, ia mampu menciptakan image sebagai seorang penyanyi berkarakter. Boleh dibilang cuma Melly sebagai seorang penyanyi wanita yang berani tampil nyeleneh seperti ini. Namun pemirsa, tahukah Anda bahwa sebenarnya Melly dulu tidak pernah punya minat jadi penyanyi. Namun ibunya sangat yakin kalau Melly sejak kecil punya bakat musik yang luar biasa. Kalau bukan karena ibunya, mungkin Melly tidak bakal jadi sesukses seperti sekarang ini. Sebenarnya saya sendiri sih nggak pernah kepengen, bahkan nggak pernah suka gitu ya untuk jadi penyanyi itu pada saat itu ya. Tapi ibu saya yang melihat saya ada talenta ke situ, dia lihat saya ada bakat ke situ, dia memaksakan saya untuk ikut-ikutan nyanyi di mana gitu, di Taman Ria anak-anak dulu di Bandung. Terus dia suka daftarin saya berbagai macam festival gitu, tanpa saya tahu ya. Jadi tiba-tiba udah terdaftar, terus saya harus ikut gitu. Sejak itulah pemirsa, Melly mulai serius menekuni dunia menyanyi dengan menjadi backing vokal beberapa penyanyi terkenal seperti Katon Bagaskara, Ita Purnamasari, dan Gong 2000. Namun sebelum Melly memasuki dapur rekaman, ia sempat mengalami berbagai benturan. Sama lah, saya rasa semua juga artis-artis yang sekarang udah bisa dibilang established, dulunya juga pernah makan asam garam gitu, pernah kebentur segala macam. Saya juga dulu pernah dibawa sama kalau ya orang yang suka nyari-nyariin penyanyi deh gitu ya, ke berbagai macam record company, juga banyak ditolak gitu, banyak ditolak kanan kiri. Ya saya sih percayanya bahwa orang tuh ada waktunya sendiri-sendiri. Mungkin waktunya saya dan jodohnya saya tuh ya tahun 95 itu. Dan kebetulan kalau emang sudah waktunya dan sudah jodoh, waktu itu saya kirim demo kita, master kita ke Aquarius tuh langsung oke gitu. Enggak sesulit dulu gitu. Emang dulu mungkin belum waktunya. Meliana Goeslaw lahir di Bandung 7 Januari 1974. Ia adalah putri penyanyi Melky Goeslaw. Berbagai festival lagu telah diikutinya dan Melly berhasil menyabet beberapa gelar juara. Ia telah mengeluarkan 3 album potret plus 1 album kompilasi The Best dan 1 album solo. 6 tahun yang lalu Melly menikah dengan Anto Hood yang juga anggota potret, dan kini mereka dikaruniai 1 anak laki-laki bernama Anakku Lelaki Hood. Statusnya yang telah menjadi istri dan ibu itu tidak mengubah karakter penampilan Melly yang dikenal unik dan berubah-ubah. Dalam diri saya minder gitu. Saya juga pengen dandan seperti mereka gitu, seperti penyanyi-penyanyi perempuan yang bisa pakai sepatu hak tinggi, bisa dandanan cantik. Tapi menurut saya nggak pantas untuk itu. Saya lebih nyaman, lebih comfort dengan dandanan saya seperti yang saya lakukan selama ini. Begitu produktifnya Melly dalam mencipta lagu untuk penyanyi lain, sempat mengundang omong-omong kurang enak kalau karya Melly terkesan komersial dan kejar setoran demi mendapatkan uang. Namun seorang Meliana Goeslaw nampaknya punya penjelasan pribadi tentang hal itu. Siapapun yang minta lagu sama saya berusaha bikin, karena saya juga dulu dengan pengalaman yang ditolak kanan kiri itu, saya bisa merasakan kalau misalnya saya tolak bikin lagu, gimana rasanya gitu. Jadi ya saya harus berusaha bikin untuk semua. Artis Rini Esbono akhirnya bersatu lagi dengan suaminya Ricardo Gelael yang kini telah keluar dari LP Cipinang dan dibebaskan secara bersyarat. Langsung saja pemirsa, kita simak penuturan Rini Esbono dan Ricardo Gelael berikut ini. Pemirsa, inilah untuk pertama kalinya Ricardo Gelael dan istrinya Rini Esbono tampil di muka umum setelah pada tanggal 19 Agustus lalu terdakwa kasus tukar guling PT Goro Batara Sakti itu dibebaskan secara bersyarat dari LP Cipinang. Pasangan ini ditemui cek dan dicek 3 hari setelah Ricardo Gelael dibebaskan dari LP Cipinang saat pembukaan salah satu cabang dari restoran waralaba milik Ricardo Gelael. Sebelumnya pada hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus lalu, Ricardo telah memperoleh remisi. Dengan demikian hukuman yang mestinya ia jalani selama 18 bulan dikurangi sebanyak 8 bulan. Itu berarti pria berusia 47 tahun itu bisa lagi berkumpul dengan artis Rini Esbono istrinya dan anak mereka Sion yang telah berusia 4 tahun.
Wah, senang sekali. Ya itu ya perasaan yang luar biasa ya. Kita bisa kumpul kembali dan kayak mimpi lah. Bagaimana rasanya tampil lagi di depan publik? Masih canggung. Masih canggung ya. Karena ya kita perlu adaptasi lagi ya, saya rasa itu. Bagi Rini, kebebasan Ricardo mempunyai kesan tersendiri karena 1 hari setelah pembebasan Ricardo, Rini berulang tahun. Itu hadiah dari Tuhan buat saya yang luar biasa. Jadi saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada saya, janji Tuhan kepada saya bahwa kalau sungguh-sungguh kepada Tuhan akan diselamatkan, akan diberi kasihnya dan dibuktikan. Apa sempat ada rasa canggung karena cukup lama tidak berkumpul dengan suami?